أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Berapa menit lagi, Pak? Hah? 15. Serius 15, Pak? Nggak cukup sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita ringkas. Jadi kalau Nabi tidak melakukan, tidak otomatis haram. Beliau ngasih penjelasan ini. Boleh jadi kata beliau, Nabi tidak melakukan sesuatu bukan karena sesuatu itu haram. Ada banyak kemungkinan lain. Satu, Nabi tidak melakukan karena itu hanya sebatas kebiasaan saja. Suatu ketika ada orang datang menawarkan daging namanya dob. Dob itu kadal gurun. Nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Namanya dob, saya nggak tahu terjemahan persisnya apa, tapi hewan namanya dob. Ditawarin tuh, ada Khalid bin Walid di sampingnya. Nabi juga ditawarin. Nabi nggak makan itu, hewan itu. Padahal itu halal gitu loh. Nabi nggak makan itu karena beliau kurang suka aja, udah selesai, bukan berarti itu haram. Sementara Khalid bin Walid makan itu di depan Nabi, dan Nabi nggak bilang Khalid jangan makan itu haram, Nabi nggak bilang begitu. Tuh, Nabi nggak melakukan, ternyata bukan karena itu haram, tapi karena itu hanya sebatas kebiasaan aja. Ya udah, nggak selera gitu loh, sederhana itu. Jadi jangan dengan alasan Nabi nggak melakukan otomatis jadi haram, nggak bisa. Nabi ngerokok nggak, Pak? Nabi nggak ngerokok, tapi kalau mau bilang rokok haram, nggak bisa dengan alasan Nabi kan nggak merokok. Berarti kalau gitu rokok haram dong. Nggak bisa tuh begitu tuh. Logikanya nggak bisa begitu. Harus cari dalil lain yang membuktikan rokok itu haram. Ah, baru bisa kita diskusikan. Tapi nanti akan datang orang nyari dalil lain lagi, ya kan? Oh, bagi saya rokok itu mubah. Dia punya dalil, ini punya dalil, tuh kan? Tapi nggak bisa dengan alasan Nabi nggak merokok, kemudian otomatis rokok jadi haram. Nggak bisa begitu tuh, logika hukumnya nggak bisa begitu. Silahkan Bapak nanti lihat praktek-praktek keagamaan yang sering disalah-salahkan oleh sebagian orang itu. Biasanya mereka alasannya begitu. Kan nggak ada di zaman Nabi. So what kalau nggak ada di zaman Nabi? Kalau Nabi nggak melakukan, apa masalahnya? Ada nggak dalil yang bilang, Pak, nih pertanyaan saya yakin orang ini kalau ditanya pertanyaan kayak gini nggak bakal bisa jawab. Ada nggak dalil dari Quran atau dari hadis Nabi bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sama dengan haram? Ada dalilnya nggak itu? Tidak ada. Yang ada di Quran apa? Nih saya bacakan. Ma atakumur rasuluhu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan oleh Nabi lakukan. Terus ada hadis lain menyebutkan idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan sesuatu, kata Nabi, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang, saya garis bawahi, yang aku larang tinggalkan. Nabi nggak bilang yang aku tinggalkan. Yang beliau katakan yang aku larang. Sekarang orang-orang yang suka melarang-larang kita mengadakan misalnya Maulid, Nisfu Sya'ban dan lain-lain. Ada larangannya nggak dari Nabi, Pak?
yang melarang kita nggak boleh merayakan maulid. Ada larang, kan Nabi nggak bilang apa yang tidak aku lakukan kalian jangan lakukan. Nabi nggak bilang begitu. Yang Nabi bilang apa yang aku larang tinggalkan. Nabi nggak melarang kita pakai tasbih. Berarti boleh dong. Tidak ada larangannya juga. Nah, ada nggak dalil di Quran yang bilang kalau Nabi nggak melakukan otomatis itu dilarang? Nggak ada juga. Itu bid'ah itu. Itu bid'ah beneran itu. Orang yang suka melarang dengan alasan gak ada di zaman Nabi, terus dia bilang ini adalah larang, itu bid'ah beneran itu. Karena Nabi gak pernah ngomong kayak gitu. Segala sesuatu yang tidak aku lakukan, jangan kalian lakukan. Itu gak pernah ada ungkapan kayak gitu dalam hadis Nabi. Yang Nabi bilang sekali lagi, apa yang aku larang. Karena itu kata beliau, kata Syaikhul Siddiq Al-Ghumari, sesuatu itu bisa haram kalau memang ada dalil keharamannya. Gak bisa dengan alasan Nabi gak melakukan. Harus ada dalil keharamannya. Karena kalau cuma Nabi nggak melakukan doang, ya alasannya banyak, kemungkinannya bisa banyak. Contohnya kayak tadi itu. Contoh lagi kata beliau, Nabi itu tidak melakukan sholat taraweh berjamaah. Nabi tidak melakukan taraweh berjamaah. Karena apa? Khawatir itu diwajibkan buat umatnya sehingga memberatkan mereka. Tuh, Nabi nggak melakukan taraweh berjamaah, khawatir ini diwajibkan sama umatnya. Berarti nggak otomatis haram dong kalau tarawih berjamaah itu. Nih bagi orang yang malas tarawih biasanya jadiin dalil nih Pak. Nabi aja nggak jamaah, kan? Nabi istrinya banyak Bu. Tapi apakah itu jadi sunnah kalau punya istri banyak? Belum tentu Pak. Karena begini, Nabi punya istri banyak, motifnya berbeda dengan motif kita. Cara Nabi memperlakukan istrinya udah pasti beda juga dengan cara kita. Kemudian dari motif yang berbeda itu akan lahir dampak yang berbeda juga. Sekarang poligami itu, praktek poligami itu dipraktekkan oleh sebagian orang, padahal istri pertamanya sudah bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi istri yang baik, normal. Sedikit-sedikit berantem, ya emang gimana lagi, namanya juga manusia. Sedikit-sedikit berantem, masih normal, masih bisa menjadi ibu, masih bisa menjadi istri. Dia nyari-nyari istri kedua, istri ketiga, membohongi istrinya. Kira-kira bohong sunnah Nabi atau bukan? Bukan sunnah Nabi. Menyakiti hati istri sunnah Nabi atau bukan? Bukan sunnah Nabi. Kemudian yang tidak kalah penting, sunnah Nabi yang beneran itu sifat qanaah Pak. Qanaah dengan pemberian Allah, benar nggak Ibu? Puas dengan pemberian Allah itu sunnah Nabi beneran. Dan contoh keteladanan pertama yang Nabi perlihatkan dalam sejarah hidupnya kepada istrinya itu kesetiaan. Ya kan? Dengan Sayyidah Khadijah yang 15 tahun lebih tua dari beliau, beliau tidak menikahi perempuan lain selama 25 tahun lamanya. Itu sunnah Nabi tuh Bu. Sunnah Nabi beneran itu. Setia dengan satu istri itu sunnah Nabi beneran. Bahwa beliau berpoligami, poligaminya sama janda. Hampir semuanya janda kecuali satu istri saja, Sayyidah Aisyah. Itu pun beliau nikahi karena dapat wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan gak dapat wahyu. Gak dapat wahyu. Nabi dapat wahyu perintah dari Allah. Beliau mimpi ketemu malaikat Jibril, diperlihatkan hadhihi zaujatuka fil jannah, hadhihi zaujatuka fil jannah fi dunya wal akhirah. Muhammad, ini istrimu di dunia dan di surga nanti. Mau gak mau kan, perintah dari Gusti Allah. Nabi standarnya beda dengan kita, dia perintah dari Tuhannya, lah kita gak ada perintah apa-apa. Jadi hal lain yang tidak kalah penting. Di zaman Nabi poligami itu hal yang lumrah. Di zaman sekarang menimbulkan banyak masalah, betul nggak? Nah, kalau udah tahu ini praktek menimbulkan banyak masalah, bukan sunnah Nabi lagi itu Bu. Karena Nabi yang diinginkan oleh Nabi dari kita apa? Yang diinginkan dari beliau dari kita apa? Kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban secara maksimal. Kalau ternyata pernikahan poligami ini mengganggu rumah tangga kita yang sudah harmonis itu, ya jangan atasnamakan sunnah Nabi. Harus cerdas juga kita bilang ini sunnah Nabi atau bukan itu. Lihat, tidak sepolos yang dibayangkan oleh sebagian orang. Nabi tidak melakukan berarti haram. Nabi melakukan berarti sunnah. Belum tentu. Belum tentu. Nabi memanjangkan rambutnya. Karena kebiasaan di zamannya orang-orang Arab itu rambutnya agak panjang. Nabi kan menyesuaikan. Nabi pakai jubah Bu. Terus kalau begitu apakah artinya pakai jubah itu jadi sunnah?
Enggak, beliau pakai jubah karena pakaian yang umum dipakai di zamannya itu pakaian begitu. Seandainya Nabi lahir di Indonesia, orang Indonesia pada pakai batik, Nabi pasti pakai batik juga. Ya benar Bu, Nabi itu menyesuaikan zamannya. Dalam Islam itu ada namanya libasus syuhrah, itu dimakruhkan hukumnya. Bapak, ibu di komplek Bintaro ini misalnya ya, orang tidak biasa dengan pakaian tertentu. Lalu ibu pakai di tengah masyarakat umum sehingga mengundang gibahan orang, itu namanya libasus syuhrah, itu hukumnya makruh dipakai. Pakaian yang tidak menyesuaikan adat istiadat setempat itu makruh dipakai. Saking Islam itu menghormati adat istiadat selama nggak bertentangan dengan syariat. Oke, supaya kita tidak melebar, intinya adalah kalau Nabi tidak melakukan tidak otomatis haram. Sekarang ada kutipan yang tidak kalah penting dari beliau bilang begini. Ini kaidah usul fikih, ada ilmu namanya usul fikih, itu satu ilmu yang diperkenalkan oleh para ulama muslim supaya kita memahami Quran dan sunnah sesuai dengan kaidah, namanya usul fikih. Dalam ilmu usul fikih kata beliau begini, wattarku wahdahu illam yashabhu nassun ala anal matruk mahdhur la yakunu hujjatan. Kalau saya terjemahkan bebas, kenyataan Nabi tidak melakukan sesuatu itu nggak bisa jadi dalil tersendiri bahwa sesuatu yang beliau tinggalkan itu haram. Nggak bisa, kata beliau nih, yang tadi saya bilang itu, kalau Nabi nggak melakukan tidak berarti itu haram. Karena beda zaman, beda tuntutan. Sekali lagi Pak, zaman dulu orang kayaknya nggak perlu mengadakan maulid Nabi itu, karena Nabinya ada di hadapan mereka, betul tidak? Ngapain mengadakan maulid, Nabinya sudah ada, dan nama Nabi itu betul-betul menyelimuti jiwa raga mereka. Khalid bin Walid itu kalau berperang dikisahkan dalam kitab-kitab, beliau itu tidak pernah melepas rambut Rasulullah yang ada di kepalanya itu. Saking cintanya sama Nabi itu. Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah yang julukannya Muadzinur Rasul, muadzinnya Nabi. Setelah Nabi wafat, Bilal itu nggak bisa ngomong. Mau azan, ketika azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu beliau nggak bisa. Ada itu orang kayak gitu, imannya sedemikian mendalam. Iman yang sedemikian mendalam, kadang-kadang nggak punya tuntutan kayak begitu tuh orang ngumpul baca maulid Nabi. Zaman sekarang 14 abad berlalu kemudian orang nggak kenal Nabi Muhammad, kapan lahir, kapan wafat, kenapa beliau melakukan peperangan, kenapa beliau menikah dengan, ada hal-hal yang harus diluruskan, ada hal-hal yang harus dijelaskan. Muncullah tuntutan, ayo kita mengadakan maulid, kebetulan momennya hari lahir beliau nih. Kadang-kadang nggak harus tepat dengan hari kelahirannya, bulan apa aja sebetulnya mah, karena tujuannya memperkenalkan Nabi Muhammad kepada orang-orang. Boleh, seandainya Nabi dibangkitkan ulang, terus ngelihat kelakuan kita kayak begitu, nggak bakal dilarang Bu, karena itu bertujuan baik. Jadi jangan dengan alasan Nabi tidak melakukan otomatis haram. Terus kata beliau apa? Waqad ankara ba'dul mutanatti'in, sebagian orang yang ekstrim mengingkari kaidah yang tadi itu. Hadhil qaidah wa nafa an takun min ilmil usul fadalla bi inkari ala jahlin arid. Itu orang yang mengingkari kaidah tadi, kata beliau itu orang bodoh dengan kebodohan yang dahsyat. Jahlin arid wa aqlin marid, itu akalnya bermasalah, akalnya sakit itu. Orang yang bilang kalau Nabi tidak melakukan otomatis haram, itu akalnya sakit itu, orang sakit itu. Orang sakit nggak usah diajak debat, makanya Pak, dibiarin aja. Cukup dibantah beginian aja. Namanya akalnya sakit. Karena kata beliau apa? Waha anadha ubayyin adillataha fil wujuhil atiyah. Beliau sampaikan dalil-dalil nih. Dalil bahwa sesuatu itu bisa dibilang haram kalau ada dalil keharamannya. Jadi kita berhak minta dalil Pak. Kalau ada orang bilang ini nggak boleh, apa dalilnya? Oh ada dalilnya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, dalam urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Ala iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Ini dalilnya akhi. Enggak boleh mengada-ngada hal baru dalam agama. Iya, hal baru yang kayak apa dulu? Hal baru yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sholat sambil rokokan misalnya, tuh contoh misalnya, itu kan hal baru.
bertentangan dengan Quran, membatalkan sholat. Tapi ibu jadikan sebagai syariat tuh, itu yang kayak gitu, yang sesat itu. Sesat itu kayak begitu. Adapun mengadakan hal baru punya dasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak tergolong ke dalam hal ini. Kalau orang bilang ini haram, kata beliau harus ada dalil keharamannya. Pertama, contoh keharaman itu kalau dalam Quran ada redaksi jangan lakukan. Namanya istilah Arabnya nahyun, larangan. Contohnya seperti apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, itu haram tuh. Ada ungkapan jangan dekati zina. Berarti kalau gitu zinahnya boleh Ustaz? Dekati doang yang nggak boleh. Oh enggak, mendekati aja udah haram, apalagi zinahnya. Begitu loh, main logika dalam agama itu. Terus sama orang tua, wala taqul lahuma uffin, jangan berkata ah kepada orang tua itu. Oh berkata ah doang Ustaz, saya nggak pernah kalau berkata ah. Kalau mencaci maki berarti boleh dong. Oh nggak begitu, mencaci, ngomong ah aja udah dibilang haram, apalagi mencaci maki. Itu namanya qiyas aulawi dalam ilmu usul fikih. Itulah bahaya kalau orang baca Quran dengan teks dan terjemahannya saja, Pak. Pemahamannya kan kayak begitu. Kan kata Quran yang nggak dibolehkan berkata ah doang. Berarti kalau selain itu boleh dong. Mukul boleh. Oh nggak bisa begitu. Nah, harus ada dalil keharaman. La taqrabuz zina, jangan dekati. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Banyak cara yang batil itu. Tipu menipu, sogok menyogok, riba dan lain-lain. Masuk itu semuanya haram semuanya. Nah, kalau saya menghalalkan yang haram itu namanya bid'ah, yang terlarang itu dalam agama Islam. Kemudian ada lagi kadang-kadang redaksi pengharaman itu dengan kata hurrima, hurrimat, diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Udah selesai itu, enggak usah debat lagi. Quran mengharamkan bangkai, selesai. Itu haram berarti. Nah, yang tidak kalah penting, beliau mengutip hadis yang tadi saya sebut itu, Bapak Ibu sekalian. Nabi bilang, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Yang aku perintahkan lakukan semampunya, yang aku larang tinggalkan. Beliau tidak mengatakan yang tidak aku lakukan jangan kalian lakukan. Beliau nggak bilang begitu. Yang beliau bilang yang aku larang. Berarti kalau begitu, kalau mau mengharamkan sesuatu harus ada dalilnya juga. Apa dalilnya? Ustadz, kalau ini nggak boleh. Kalau nggak ada dalilnya jangan mengada-ngada. Ketika Anda mengada-ngada mengharamkan sesuatu yang belum tentu diharamkan oleh agama, itulah bid'ah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inna amsayna nusyhiduk wa nusyhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayan wat tafsir hajatuna ilayka katsira wa anta alimun biha wa basir. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة